Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Mencari Pujian. Banyak orang pasti suka dipuji, tak terkecuali dengan orang percaya. Mendapat pujian tentu tidak salah, tetapi akan menjadi salah kalau seseorang mencari pujian. Demikian dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, dari surat Paulus ini jelas Tuhan tidak menghendaki kita mencari pujian. Kenapa? Karena mencari pujian itu sebenarnya salah satu bentuk keangkuhan hidup, salah satu bentuk kesombongan. Ketika seseorang mencari pujian, sesungguhnya ia sedang mencari kemuliaan Allah. Memang tidak salah kalau dikatakan bahwa pujian itu suatu reward agar seseorang bisa mengulangi perbuatannya yang baik. Tetapi harus diingat, bagi orang percaya, pujian itu bukan tujuan dari perbuatan baiknya. Artinya, kalau orang Kristen berbuat baik, itu tidak boleh memiliki motivasi agar dipuji atau untuk memperoleh pujian. Sama sekali tidak boleh. Coba sekarang kita baca apa yang tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dari ayat ini sangat jelas saudara, bahwa kalau kita berbuat baik itu karena ada dua alasan. Yang pertama, karena kita itu terang. Yang dimaksud dengan kata terang sendiri di sini adalah Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dituliskan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang, kata Yesus. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu berarti kita sebagai pengikut Yesus akan mempunyai terang hidup. Hidup kita terang, bersih. Moral kita agung seperti Yesus. Dan itu tentu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Di sini perbuatan baik tidak hanya menyangkut hal-hal fisik seperti memberi bantuan uang, menolong orang lain yang membutuhkan, dan sebagainya. Tetapi juga bagaimana kehadirannya bisa meneduhkan suasana. Perkataan yang diucapkan tidak melukai siapapun. Kerelaan untuk tidak membalas ketika dijahati. Diam walau difitnah. Mendoakan dan mengampuni walau ditekan. Atau mendapat perlakuan kasar dan sebagainya. Dan itu semua
keharusan bagi kita sebagai orang yang hidupnya telah ditebus oleh darah Yesus. Jadi, kalau kita berbuat baik, itu memang begitulah seharusnya kita, bukan untuk memperoleh pujian. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kita berbuat baik adalah supaya orang memuliakan Bapa kita yang di surga. Jadi, jelas perbuatan baik yang kita lakukan itu hanya untuk kepentingan Allah dan kerajaannya, yaitu supaya Allah yang dimuliakan, yang dipuji, bukan kita. Maka tadi saya katakan, kalau kita mencari pujian, sebenarnya kita sedang mencuri kemuliaan Allah. Nah, di wilayah ini kita harus jujur mengakui bahwa kita seringkali gagal. Kita ini licik, saudara, tidak tulus. Dalam banyak hal selalu ada keinginan untuk mendapat pujian. Bahkan kalau kita tidak dipuji, kita kecewa. Yang sederhana saja, kalau kita memberi atau menolong seseorang dan orang yang kita tolong tidak mengucapkan terima kasih, kita kecewa. Bahkan ada juga yang marah. Ini beneran, saudara. Itu karena memberi merupakan kebanggaan, perbuatan yang dianggapnya harus dan pantas mendapat pujian. Sehingga dengan orang berterima kasih, diri kita tersanjung. Begitu. Kok bisa ya, saudara? Padahal dalam hal memberi, Alkitab berkata, Matius 6 ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Kalau tangan kiri saja tidak boleh tahu, itu artinya jangan sampai kita membanggakan diri. Dengan kata lain, hanya Tuhan yang boleh tahu. Sehingga kalau sampai orang merasakan perbuatan baik kita, bukan kita, tapi Tuhanlah yang mendapat pujian. Begitu maksudnya. Oleh sebab itu, jangan saudara, jangan sampai kita mencari puji-pujian. Paulus mengatakannya dengan istilah pujian yang sia-sia di Filipi 2 ayat 3 di atas. Sia-sia karena tidak mendatangkan berkat kekal, tetapi justru sebaliknya berpotensi membuat kita jatuh dan membawa kepada kebinasaan kekal. Maka firman Tuhan menasihatkan, daripada mencari pujian yang sia-sia, lebih baik kita rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yesus sendiri sudah memberikan teladan melalui hidupnya. Oleh sebab itu, mari kita mencontoh hidup Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.